Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 tongkat, terus Judgment, 3 koin, 6 tongkat, 5 cawan, 4 pedang, 7 tongkat, Justice, dan temanya adalah kartu The Moon ya. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Knight of Cups. Oke, jadi cukup menarik energinya. Oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai ya. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana kisah asmaramu dalam minggu ini ya. Kita lanjut ya. Tadi di bawah ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya memang beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan bergerak dengan sangat hati-hati sekali ya. Hati-hati dalam melangkah maju ke depan. Terus bagi yang lain ya, dengan kartu Knight of Cups aku lihat memang ada semacam keraguan-raguan yang timbul dalam dirimu ya untuk minggu ini ketika ingin berbuat sesuatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting, bisa mengenai apa saja. Jadi ada semacam timbul keraguan-raguan dalam hatimu Capricorn ya. Jadi perlu untuk berhati-hati, pertimbangkan semuanya ketika ingin melakukan sesuatu hal dalam minggu ini. Soalnya memang ada semacam keraguan-raguan ya ketika ingin melangkah maju ke depan. Apalagi di bawahnya ada kartu 5 koin. Ya, kartu ini melambangkan rasa kekurangan. Jadi artinya beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan merasa kekurangan dalam suatu hal ya. Misalnya mungkin kamu itu lagi merasa kekurangan, kurang diperhatikan, kurang kasih sayang, bisa juga mungkin lagi kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Jadi ada semacam rasa kekurangan dalam hatimu untuk minggu ini. Dan kekurangan tersebut nantinya justru akan menimbulkan rasa keraguan-raguan dalam hatimu ketika ingin melangkah maju ke depan ataupun ketika ingin berbuat sesuatu hal. Jadi perlu untuk lebih sabar ya dalam minggu ini. Soalnya memang ada semacam faktor kekurangan yang masih akan terjadi dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu Page of Wands dan kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Jadi artinya teman-teman, beberapa dari kalian akhir-akhir ini lagi terinspirasi untuk melakukan perubahan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kamu itu lagi termotivasi nih, terinspirasi untuk melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik. Dikarenakan mungkin selama ini kamu itu lagi merasa bosan ya, lagi butuh perubahan banget. Misalnya mungkin lagi ingin melakukan perubahan dalam keuangan, perubahan dalam kerjaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya memang kamu tuh lagi tergerak hatinya, termotivasi untuk melakukan perubahan akhir-akhir ini dalam hidupmu ke arah yang lebih baik, ya. Jadi intinya memang dengan kartu Knight of Cups, aku lihat untuk minggu ini masih ada semacam keraguan-raguan dalam hatimu ketika ingin melangkah maju ke depan. Jadi memang perlu untuk lebih hati-hati dan lebih bersabar, ya. Terus tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu The Moon. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk minggu ini ada semacam periode ketidakpastian yang masih akan kamu hadapi Capricorn, ya. Di sini ada suatu hal yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang nantinya justru akan membuat kamu merasa bingung sekali, merasa nggak pasti ketika ingin bergerak maju ke depan ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting. Misalnya mungkin mengalami ketidakpastian dalam hal pekerjaan, keuangan, ya, ketidakpastian dalam situasi hubungan cinta dan lain-lain. Jadi memang ada semacam faktor
ketidakpastian yang masih akan terjadi secara umum dalam minggu ini. Jadi perlu untuk selalu mendengarkan feeling dan intuisi ketika kamu itu lagi merasa nggak pasti, ya. Jadi gunakan saja feeling dan intuisimu, teman-teman, ketika ingin mengambil keputusan penting. Apalagi di sini ada kartu Knight of Cups. Jadi mungkin ketidakpastian tersebut nantinya justru akan membuat kamu semakin ragu-ragu ketika ingin melangkah maju ke depan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi perlu untuk hati-hati, ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu 8 tongkat dan kartu Judgment. Jadi artinya di awal minggu nanti beberapa dari kalian akan membuat keputusan untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kamu itu lagi buat keputusan yang sangat tepat untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi 8 tongkat, kartu 8 tongkat melambangkan komunikasi yang sangat penting. Jadi ada semacam komunikasi penting yang akan terjadi di awal minggu, bisa dengan siapa saja, ya. Jadi bisa secara lisan maupun secara tertulis. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi, ya. Gunakan cara-cara yang lebih halus, lebih baik lagi, ya. Nah, misalnya mungkin kamu itu lagi ingin menyampaikan sesuatu hal kepada keluarga, kepada teman, ya, kepada orang yang kamu sukai, ataupun bahkan mungkin dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi ada sebuah keputusan yang sangat tepat yang akan kamu gunakan di awal minggu untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan, misalnya. Nah, bisa juga mungkin ada suatu hal yang penting banget yang ingin kamu komunikasikan di awal minggu. Akan tetapi hati-hati, teman-teman, soalnya tema utamamu kartunya The Moon. Jadi walaupun memang kamu tuh lagi ingin berbicara, berkomunikasi, masih ada faktor ketidakpastian yang akan terjadi di awal minggu, ya, ketika kamu itu lagi ingin menyampaikan suatu hal kepada orang lain. Jadi perlu memang untuk lebih berhati-hati, ya. Terus di bawahnya ada kartu 5 cawan dan kartu 4 pedang. Jadi artinya memang di awal minggu beberapa dari kalian lagi butuh waktu yang cukup lama sekali, Capricorn. 4 pedang, ya, kamu tuh lagi butuh waktu yang sangat panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan penting. Ya, dengan kartu 5 cawan aku lihat memang kamu tuh lagi merasa kurang pede dengan keputusan tersebut. Keputusan yang ingin kamu ambil selama ini bisa mengenai apa saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada semacam faktor ketidakpastian yang masih akan terjadi dalam minggu ini, ya, dengan kartu The Moon sebagai tema utama. Dan ketidakpastian tersebut akan membuat kamu kurang pede ketika ingin mengambil keputusan yang paling tepat. Ya, jadi gunakan waktu yang cukup lama, jangan terburu-buru, ya, Capricorn. Terutama di awal minggu jangan terburu-buru. Gunakan waktu lama, ya, untuk berpikir ulang. Ya, pertimbangkan semuanya, pertimbangkan panjang lebar ketika ingin mengambil langkah dan keputusan yang penting dengan kartu 4 pedang ini, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 3 koin dan kartu 6 tongkat. Jadi ceritanya di akhir minggu nanti beberapa dari kalian lagi bekerja keras, ya, lagi ingin membangun keberhasilan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kamu itu bakal semangat banget, ya, teman-teman, lagi semangat banget untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan selama ini. Jadi ada semacam kerja keras yang terjadi di akhir minggu nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan kartu Justice. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra. Jadi artinya memang beberapa dari kalian di akhir minggu lagi berjuang banget untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi kamu itu lagi berjuang banget. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk mendapatkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, ya, kepastian dan lain sebagainya. Jadi kamu itu lagi butuh kejelasan banget nih dengan kartu Justice di akhir minggu, ya. Kamu itu lagi berjuang banget. Sesuai dengan tema utamamu kartunya The Moon, ya. Jadi intinya memang ada semacam faktor ketidakpastian yang masih akan terjadi yang nantinya akan membuat kamu semakin ragu-ragu untuk bergerak maju ke depan dalam minggu ini, ya. Sehingga di akhir minggu aku lihat memang kamu tuh lagi butuh kejelasan banget. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu tuh bakal mengalami ketidakpastian di tengah jalan, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kamu tuh lagi butuh kejelasan, lagi mencari kejelasan, ya, di akhir minggu. Mungkin kejelasan dari seseorang ataupun kejelasan mengenai suatu hal, ya. Akan tetapi memang kamu itu akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan kartu 3 koin ini, ya, lagi berusaha untuk membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan. Kenapa? Kamu itu lagi fokus dengan keberhasilan,
di akhir minggu ya dengan kartu 6 tongkat. Sementara di awal minggu memang kamu tuh lagi memutuskan untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang, 8 tongkat ya. Sementara bagi yang lain mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan. Jadi apapun itu ya, Capricorn memang untuk minggu ini aku lihat memang ada semacam hal-hal yang bakal nggak pasti dengan kartu The Moon sebagai tema utama. Jadi gunakan feeling dan intuisimu ya teman-teman ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Nah, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun dalam hubungan cinta dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan ya. Jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang. Oke, muncul 2 kali kartunya. Terus satunya lagi kartunya The Chariot ya. Oke, cukup menarik. Jadi di sini ada kartu 4 pedang dan kartu The Chariot. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini ya. Jadi untuk segi percintaan aku lihat memang untuk minggu ini kamu tuh lagi butuh waktu luang untuk berpikir kembali mengenai hubungan cinta ya dengan seseorang selama ini. 4 pedang ya, kamu tuh lagi ingin pelan-pelan, tidak ingin terburu-buru sama sekali dalam minggu ini ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya mungkin lagi untuk yang lagi single, mungkin untuk minggu ini kamu tuh lagi butuh istirahat untuk berpikir ulang mengenai hubungan di antara kalian berdua selama ini ya. Mungkin kamu tuh lagi berpikir ulang kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan kejelasan dari orang tersebut, bagaimana caranya untuk mendekati orang yang kamu sukai dan lain sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Jadi memang untuk minggu ini kamu tuh lagi butuh waktu untuk menganalisa kembali semuanya sebelum bisa mengambil keputusan yang tepat. Sesuai dengan tema utamamu kartunya The Moon tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk minggu ini mungkin ada beberapa hal yang belum tidak pasti, yang masih tidak pasti ceritanya dalam hubungan cinta. Sehingga kamu tuh lagi butuh waktu yang cukup lama teman-teman dengan kartu 4 pedang ini ya. Terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin dikarenakan kamu itu lagi mengalami ketidakpastian dalam hubungan di antara kalian berdua, sehingga untuk minggu ini kamu tuh lagi ingin mengatur ulang strategimu dengan kartu The Chariot ya. Jadi kamu itu lagi mengatur ulang strategimu, bagaimana caranya untuk mendekati dia kembali, bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana caranya agar dia lebih memberikan perhatian ekstra kepadamu ya. Jadi untuk minggu ini memang aku lihat secara umum untuk segi percintaan ya, kamu itu lagi ingin meluangkan waktu sendirian untuk berpikir ulang, untuk mengatur strategi ya. Soalnya memang ada semacam ketidakpastian yang masih akan terjadi dalam hubungan cinta ya dalam minggu ini. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.